2 Korintus 12 ayat 9 berkata gini, tetapi jawab Tuhan kepadaku, kata Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Rasul Paulus juga ngalamin bahwa dia punya kelemahan dalam hidupnya, dan dia sadar bahwa dalam kelemahannya kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saya bersyukur bahwa dalam hidup saya juga saya punya kelemahan. Dengan itu saya tidak bisa menyombongkan diri saya. Saya bersyukur dalam rumah tangga saya punya kelemahan, karena itu saya butuh suami saya. Saya bersyukur bahwa setiap kita itu punya titik di mana kita sadar tanpa Tuhan kita nggak bisa. Karena tanpa kelemahan kita akan jadi orang yang pongah, sombong, lupa Tuhan. Setiap kita punya titik lemah di mana kita nggak berdaya. Dan kita hanya bisa mengandalkan Tuhan saja. Bersyukurlah hari ini. Kalau Naaman punya penyakit kustanya, apa yang menjadi masalah? Kelemahan Anda menjadi titik di mana Tuhan akan menyatakan kekuatannya. Tuhan itu bekerja bukan dengan cara kita, tapi dengan cara Tuhan yang melampaui akal manusia. Kisah Naaman tentang bagaimana Naaman bisa sembuh dengan membenamkan diri 7 kali di sungai Yordan yang keruh, membuat kita menyadari bahwa itu bukan karena sungainya. Karena bertahun-tahun orang berendam di sungai Yordan, tidak ada yang sembuh seperti Naaman. Baik orang Israel maupun orang Aram tahu bahwa sungai Yordan itu nggak bisa menyembuhkan sakit kusta. Naaman mengalami itu karena Tuhan mau dia tahu bahwa kesembuhannya secara ajaib karena kasih dan kuasa Tuhan bagi dia. Karena itulah begitu dia sembuh, dia langsung berkata, tidak ada Allah lain selain Allah yang ada di Israel. Saya ngalamin dalam hidup saya bahwa Tuhan itu nggak pernah bekerja dengan cara lama. Tuhan itu nggak pernah bekerja dengan cara yang sama. Sehingga kita nggak bisa membuat sebuah pola atau pattern cara Tuhan bekerja. 7 kunci keajaiban Tuhan, 7 rahasia mengalami mujizat. Nggak ada. Karena cara Tuhan tuh beda-beda. Pikiran manusia itu nggak bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Pengkhotbah 3:11 bilang manusia tidak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pikiran kita nggak nyampe. Kita nggak bisa ngatur Tuhan dengan cara kita. Maunya begini loh Tuhan, maunya begitu loh Tuhan. Pertama gini ya Tuhan, lalu gini ya. Kita nggak bisa ngerti cara Tuhan. Tapi kita harus percaya bahwa mujizat Tuhan tuh masih bekerja dalam hidup kita. Orang percaya. Efesus 3:20 bilang, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan maupun pikirkan. Seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita punya kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kita. Dan seringkali ketika Tuhan bekerja, oh my God, gak terselami. Bisa gitu Tuhan kerjanya. Tuhan tuh bekerja dengan cara yang gak bisa diselami dengan pikiran manusia. 2 Raja-Raja 5 ayat 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Ayat 16. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa, dan walaupun Naaman mendesak supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Dia mengakui Tuhan dan dia menunjukkan rasa syukurnya dengan menawarkan persembahannya. Tapi ditolak oleh Elisa. Kenapa? Mujizat itu tidak bisa dibeli dengan uang kita. Sebagai hamba Tuhan, kita tidak boleh menjual belikan mujizat Tuhan. Bukan setiap kali Elisa menolak pemberian atau persembahan yang diberikan kepadanya. Tapi Elisa ingin menunjukkan kepada Naaman dan kepada Raja Aram bahwa kesembuhannya tidak bisa dibeli dengan uang, tapi karunia Tuhan. Sebagai gambaran bahwa keselamatan yang kita peroleh hari ini dari Kristus adalah cuma-cuma, bukan hasil usaha kita. Pelajaran penting bagi kita yang ada dalam dunia pelayanan. Pelayanan harus tulus, tidak boleh punya niat bulus. Jangan melayani semata untuk upah. Mujizat atau kuasa Tuhan tidak boleh diperjualbelikan. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita boleh mengambil bagian hak kita sebagai imam, tapi jangan sampai kuasa Tuhan kita perjualbelikan untuk memperkaya kita. Sebagai hamba Tuhan, kita hanya melakukan yang harus kita lakukan. Saya percaya bahwa pelayanan itu harus dimulai dari ketulusan, supaya nama Tuhan dipermuliakan.